Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Evelyn Herlintan Amal. Bapak Ibu, pemirsa Tabura Injil kekasih Tuhan Yesus di mana saja berada. Saat ini kembali lagi kita akan belajar dari firman Tuhan. Dan pembacaan Alkitab bagi kita di saat ini terangkat dalam kitab Perjanjian Lama, yakni Mazmur 103 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Sekali lagi Mazmur 103 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman, mari kita berdoa agar pengertian dan kemampuan Tuhan lewat tuntunan kuasa Roh Kudus terus menjadi bagian kita. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Allah, Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Di saat ini kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk belajar daripada firman-Mu. Bapa, kami semua adalah manusia berdosa, lemah dan terbatas. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan agar roh pengertian Tuhan menjadi bagian kami untuk memahami lalu melakukan firman itu dalam setiap kehidupan kami. Sucikan dan kuduskan kami dengan darah Tuhan yang mulia. Hancurkan segala kuasa dunia akan mengganggu kami Tuhan Allah, terutama dalam menjalani kehidupan dalam iman kami kepada-Mu ya Yesus. Bersabdalah karena kami telah siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Mazmur 103 pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13, demikian bunyinya bagi kita sekalian. Perikop pembacaan, pujilah Tuhan, hai jiwaku dari Daud. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah pembacaan kita di saat ini. Dikatakan berbahagia adalah kita sekalian ketika membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam setiap kehidupan dari hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam menjalani kehidupan kita berdasarkan iman kepada Yesus, maka kita adalah saksi-saksi Kristus dalam melihat, merasakan, mengalami bahkan mengagumkan segala penyertaan, perlindungan dan kasih Yesus dalam setiap kehidupan kita sekalian. Sehingga pada akhirnya kita mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Yesus sebab namanya adalah jawaban bagi setiap masalah kita. Dia adalah kekuatan, tempat curahan isi hati, bahkan sandaran terdekat dalam kehidupan kita. Hal yang kita alami juga lebih dulu dialami oleh umat Tuhan, terutama pemazmur dalam melihat bagaimana karya kasih setia yang Allah tunjukkan dalam kehidupannya. Sehingga dalam pembacaan kita, Mazmur 103 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13, tema bagi kita adalah kasih Allah tak terbatas. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melihat dari tema kasih Allah tak terbatas, mengingatkan kita semua bahwa Allah itu adalah segala-galanya dalam hidup. Allah yang punya kuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang di dalam kekuatannya kita menggantungkan kehidupan kita, akan selalu mengasihi, menyayangi dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dari ayat ini kita menemukan apa yang menjadi motif atau dasar dari pemazmur mengundang jiwanya secara pribadi untuk memuji Tuhan dan tidak melupakan Tuhan. Hal ini juga terjadi
dalam seluruh kehidupan pemazmur, dia mengalami, dia merasakan, memiliki pengalaman rohani bagaimana Allah yang dia percaya, dia menggantungkan hidup, dia berserah berseru memanggil namanya. Dia melihat betapa luar biasa kasih setia Allah dalam kehidupan. Hal ini itu terjadi karena pemazmur ternyata dalam segala pengalamannya, Tuhan itu pengasih dan penyayang, dan kasih sayang Tuhan itu nyata dalam seluruh kehidupan. Karena kasihnya tak terbatas, dia melampaui segala hal dalam kehidupan kita sekalian. Sehingga di dalam pembacaan pemazmur menyaksikan bagi kita sekalian, Tuhan Allah yang ia percaya adalah Allah yang menjalankan keadilan dan hukum bagi orang yang diperas atau yang tertindas. Allah yang menciptakan, Allah yang mengetahui bagaimana kehidupan manusia. Dia adalah Allah yang benar-benar adil. Adil dalam setiap kehidupan. Dalam setiap perkara kehidupan anak-anaknya. Ia memperkenalkan jalannya dan perbuatan-perbuatannya. Untuk dikenal, diketahui oleh semua orang. Semua ciptaannya, terutama orang-orang yang benar-benar mengasihi dia. Dia murka karena dosa, tetapi dia tidak pernah menuntut, bahkan mendendam ketika umat ciptaannya yang adalah orang-orang yang dia kasihi jatuh di dalam dosa. Namun ketika menyadari akan kesalahan, berbalik kepada Allah, maka dia adalah Allah yang tidak pernah memperhitungkan dosa atau Allah yang mendendam terhadap setiap kehidupan kita. Bahkan dalam kasih setianya, ia tidak melakukan setimpal dengan dosa kita. Bahkan di dalam dosa dan pelanggaran yang membuat manusia jatuh, Allah menjauhkan semua itu daripada kita ketika kita benar-benar taruh harapan hidup kita. Dan itu juga merupakan pengalaman pemazmur dalam melihat, merasakan, dan mengalami kehidupan bersama dengan Allah yang dia percaya sebagai Tuhan dan penyelamat. Dan lebih daripada segalanya, pemazmur menyaksikan kasih-Nya besar bagi orang-orang yang takut akan Dia. Kasih yang besar ini ibarat kasih seorang bapa yang begitu sayang kepada anak-anaknya. Itulah kasih sayang Allah kepada semua orang yang Ia kasihi, bahkan segala ciptaannya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, kasih Allah yang luar biasa yang dialami oleh pemazmur, kasih yang sama juga kita alami dalam kehidupan ini yang diturunkan di dalam Kristus Yesus. Allah yang datang ke dunia menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus untuk membebaskan seluruh manusia dari dosa dan menyelamatkan setiap kehidupan agar tidak binasa karena dosa. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan Alkitab menyaksikan bagi kita sekalian akan beroleh hidup yang kekal ketika mempercayakan hidup seutuhnya kepada Yesus. Kenapa demikian? Sebab Tuhan itu pengasih dan penyayang. Oleh karena kasih yang Ia tunjukkan, kita tidak boleh jauh daripadanya, apalagi melupakan Tuhan dalam hidup ini. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan mengalami hidup bersama dengan Dia secara pribadi. Semakin kita dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah jauh dari kita. Dan ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, Roh-Nya akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan, menimbulkan pengertian kita untuk memahami hidup yang mungkin terkadang jauh dari apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, dari firman ini mau bilang untuk saya, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, supaya kita jangan melupakan Tuhan, supaya kita tidak jauh dari Tuhan, supaya hidup kita selalu dekat dengan Tuhan, merasakan dan mengalami hidup bersama dengan Yesus. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan membuat kita hidup seperti apa yang Tuhan mau, menolong kita dan menyempurnakan kita dalam menjalani kehidupan berdasarkan iman percaya kita kepada Yesus. Maka segala dosa dan pelanggaran kita akan dijauhkan dari Tuhan.
Oleh karena itu, mari kita belajar untuk selalu mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Setelah kita dekat, Yesus juga mau bagaimana hidup ini kita selalu mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Ketika kita mengandalkan Yesus dalam kehidupan, berarti di dalam segala perkara Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Dia akan menyempurnakan kita karena Dialah andalan kita yang terbesar, terutama dan pertama dalam setiap kehidupan ini. Lalu yang berikutnya, sebagai bagian terakhir dalam perenungan kita di saat ini, kita harus melakukan kebaikan kepada sesama. Berbicara tentang melakukan kebaikan kepada sesama, hal yang paling gampang untuk diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi jika Roh Allah bersama dengan kita, ketika kita selalu dekat dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, taruh harapan hidup kepada Tuhan, dalam ketidaksanggupan kita, dalam ketidaksempurnaan kita, Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan seperti apa yang Yesus mau, berbagi kasih dengan sesama. Sebab kasih yang kita lakukan, nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan. Karena kasih mengalahkan banyak sekali dosa. Yesus mau kita melakukan kebaikan kepada setiap orang, bahkan kepada seteru kita. Tidak semudah membalik telapak tangan, mengasihi orang yang menjadi seteru. Tetapi jika Roh Kudus ada di hati kita, maka kita akan sanggup melakukan. Sebab Allah itu setia dan adil, Dia pengasih penyayang. Yesus mengasihi saya, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Maka mari kita menyerahkan hidup kita seutuhnya kepadanya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hal yang harus kita ingat dan selalu renungkan, kita pegang teguh pada janji Tuhan. Bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dia Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Maka pujilah Dia dan jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Selamat memuji Tuhan dan selamat melakukan kebaikan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Allah yang Maha Kasih. Allah yang penuh dengan kasih setia, panjang sabar, dan berlimpah kasih karunia. Terima kasih atas tuntunan kuasa-Mu memilih dan menetapkan kami menjadi pilihan-Mu. Biarlah Roh-Mu menuntun kami agar dalam setiap kehidupan kami terus memuji nama Tuhan. Dalam kata dan perbuatan, dalam setiap pergumulan mengandalkan Tuhan. Dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, ajarlah kami mengandalkan Tuhan. Kami taruh hidup ini kepadamu Tuhan. Berperkaralah karena kami menantikannya. Tuhan memberkati kami sekalian. Semua pelayan firman yang selalu memberitakan nama Tuhan. Dari mimbar-mimbar gereja, di mana saja kami berada. Tuhan memberkati bersama suami, istri, dan anak-anak. Semua orang yang mendengarkan firman, Tuhan memberkati kami semua. Agar di dalamnya kami terus melihat mujizat itu nyata dalam setiap kehidupan. Kami taruh seluruh pelayanan gereja Kristen Injili di tanah Papua. Para pimpinan sinode, Tuhan berkati mereka semua. Para pimpinan klasis, para pimpinan jemaat, Tuhan yang memilih dan menetapkan, sinari kami semua dengan cahaya ilahi Tuhan. Biarlah hikmat dan wibawa-Mu, roh kerendahan hati-Mu menjadi bagian kami untuk terus memberitakan Kristus yang tersalib dalam seluruh pelayanan dan pemberitaan yang kami lakukan atas nama Yesus. Pemerintah yang adalah wakil Allah, Tuhan memberkati dengan semua yang terbaik. Supaya sebagai wakil Allah, hanya kehendak Allah yang mereka beritakan dalam segala program pelayanan bagi masyarakat. Baik di dalam dunia ini, negara Indonesia, di atas tanah Papua, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen. Bupati, Wakil Bupati, Sekda, seluruh pimpinan OPD, semua anak-anak Tuhan. Dalam bidang pemerintahan TNI dan Polri, Tuhan memberkati kami sekalian, bangsa, negara, dan gereja. Supaya di dalamnya kami terus melihat janji Tuhan, ya dan amin. Seluruh pelayanan klasis Yapen Selatan, para pimpinan klasis dengan segala program-program yang baru saja mau dilakukan dalam periode yang baru ini. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat, kekuatan, kesehatan, umur panjang, hati yang gembira, kerendahan hati. Kasih yang begitu luar biasa. Begitu juga kami semua yang melayani atas nama Tuhan, yang diutus bekerja di dalam klasis Yapen Selatan. Tuhan berkati kami semua. Tabura Injil adalah media yang dipakai untuk memberitakan Kristus. Tuhan memberkati. Memberkati semua peralatan yang mereka pakai. Memberkati semua yang bekerja. Ketika tubuh mereka lelah,
Biarlah itu menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami melakukan kebaikan, mengandalkan Tuhan. Janda duda, yatim piatu, para tahanan, narapidana, orang-orang asing di sekitar kami, orang-orang mengasihi dan membenci kami. Ajarlah kami untuk terus memandang kepada Tuhan, dan biarlah hati kami berpaut kepadamu Bapa. Engkaulah kekuatan kota benteng kubu pertahanan. Kami taruh seluruh pelayanan ini, seluruh program-program pelayanan. Berkatilah, karena di dalam kekuatan kuasa-Mu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dengarkanlah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan kembali mengingatkan kita sekalian bahwa Tuhan itu penyayang dan pengasih. Ia adalah Allah yang panjang sabar dan penuh berlimpah kasih karunia. Maka di dalam kasih karunia-Nya, marilah kita memuji Dia. Dan ingat, jangan pernah melupakan segala kebaikan-Nya. Supaya hidup kita semakin dipenuhi dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Selamat memuji Tuhan dan selamat melakukan kebaikan. Tuhan memberkati kita sekalian.